Pertemuan Wali Songo di Gua Pantai Parangtritis, membahas masa depan Nusantara. Di sebuah malam yang penuh misteri, di tepi pantai yang terkenal dengan legenda legendarisnya, Pantai Parangtritis, sebuah pertemuan rahasia sedang berlangsung. Lautan yang bergulung-gulung tampak tenang meskipun angin malam bertiup dengan kencang. Batu-batu karang besar yang tersebar di sepanjang pantai seolah menyimpan cerita-cerita dari zaman dulu. Di balik ketenangan alam tersebut, sebuah gua yang terletak tidak jauh dari bibir pantai menjadi tempat berkumpulnya 9 orang yang dikenal sebagai Wali Songo. Gua yang tersembunyi dari pandangan umum ini dikenal dengan nama Gua Parangtritis, tempat yang hanya bisa diakses oleh mereka yang memiliki tujuan khusus. Para Wali Songo, yang telah lama dikenal sebagai penyebar agama Islam di Nusantara, datang bersama-sama pada malam itu dengan tujuan yang sangat penting. Mereka tidak hanya berkumpul untuk membahas hal-hal keagamaan, tetapi juga untuk merancang masa depan Nusantara, sebuah bangsa yang sedang melalui banyak pergolakan dalam perjalanan sejarahnya. Sunan Kalijaga, sebagai salah satu tokoh paling dihormati di antara Wali Songo, menjadi orang pertama yang berbicara. Dengan mengenakan pakaian sederhana dan sorban putih, ia memandang ke arah angin laut yang berhembus lembut, seolah mencari inspirasi dari alam. Nusantara sedang berada di persimpangan jalan, sahabat-sahabatku, ujar Sunan Kalijaga, suaranya dalam dan penuh wibawa. Kita telah melihat banyak perubahan di tanah ini, terutama dalam hal penyebaran agama dan kebudayaan. Namun, perjalanan bangsa ini belum berakhir. Kita harus memastikan bahwa tanah ini akan terus berkembang, dipenuhi dengan kedamaian, dan memiliki kekuatan spiritual yang kokoh. Para Wali Songo yang lain, seperti Sunan Gunung Jati, Sunan Giri, dan Sunan Bonang, duduk mengelilingi api yang menyala di tengah gua. Mereka saling menatap, merenungkan setiap kata yang diucapkan oleh Sunan Kalijaga. Sunan Gunung Jati, yang terkenal dengan kebijaksanaannya dalam memimpin masyarakat, mengangguk perlahan. Betul, Kalijaga, kita semua tahu bahwa Nusantara memiliki banyak potensi yang luar biasa. Namun, kita juga harus menyadari bahwa banyak ancaman yang sedang mengintai. Banyak pengaruh asing yang masuk, membawa budaya dan ideologi yang bisa mengubah arah perjalanan bangsa ini. Sunan Giri, yang terkenal dengan kecerdasan dan keterampilannya dalam berdakwah, menambahkan, memang benar. Kita melihat bagaimana banyak orang yang mulai tergoda dengan pemikiran-pemikiran asing, yang tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur yang telah kita ajarkan. Oleh karena itu, kita harus memastikan agar ajaran Islam yang damai, yang kita sebarkan selama ini, tetap menjadi fondasi yang kokoh. Di sisi lain, Sunan Bonang yang memiliki pendekatan yang lebih simbolis, berbicara dengan suara lembut namun penuh makna, tanah ini membutuhkan kedamaian, bukan hanya di dunia, tetapi juga di hati setiap penduduknya. Kita harus melanjutkan dakwah ini dengan cara yang bijaksana, agar setiap orang merasa diterima dan dihargai. Ini adalah tugas kita, untuk menjaga agar Nusantara tetap teguh dalam kebersamaan. Mereka semua sepakat bahwa meskipun banyak tantangan yang harus dihadapi, tujuan mereka adalah untuk menjaga kesatuan dan kedamaian di Nusantara, memastikan bahwa setiap generasi yang datang dapat menikmati kehidupan yang penuh dengan berkah. Pada malam yang penuh dengan perenungan ini, para Wali Songo mulai merencanakan langkah-langkah strategis untuk masa depan Nusantara. Mereka tahu bahwa perjuangan mereka tidak hanya dalam penyebaran agama, tetapi juga untuk menjaga identitas budaya bangsa yang kaya. Sunan Derajat, yang dikenal dengan kepeduliannya terhadap pendidikan dan kesejahteraan rakyat, mengusulkan agar lebih banyak sekolah dan pesantren didirikan di seluruh Nusantara. Pendidikan adalah kunci untuk membuka pintu kemajuan. Kita harus memastikan bahwa setiap anak di Nusantara, baik yang berasal dari keluarga kaya maupun miskin, mendapatkan pendidikan yang baik. Hanya dengan pendidikan yang benar, mereka bisa memahami nilai-nilai agama dan budaya mereka. Sunan Kudus, yang terkenal dengan pendekatannya yang sangat hati-hati terhadap sosial dan politik, kemudian berbicara, kita juga harus memperhatikan stabilitas politik di tanah ini. Kita harus memastikan bahwa para pemimpin yang memimpin Nusantara di masa depan adalah orang-orang yang adil, bijaksana, dan memiliki rasa cinta tanah air yang tinggi.
Negara ini harus dipimpin oleh pemimpin yang bisa menegakkan keadilan dan membawa kesejahteraan untuk semua. Sunan Bonang menambahkan, kita harus terus menanamkan rasa cinta tanah air kepada masyarakat. Mengajarkan mereka untuk mencintai budaya dan sejarah mereka sendiri, serta menjaga hubungan baik antar umat beragama. Tugas kita adalah memastikan bahwa generasi mendatang memiliki rasa hormat terhadap keberagaman yang ada. Sunan Ampel, yang dikenal dengan kebijakannya dalam menyatukan berbagai kelompok, berbicara dengan suara yang dalam. Di luar sana, banyak tantangan yang datang dari luar negeri. Pengaruh asing yang datang dengan cara yang halus, seperti dalam bentuk perdagangan, politik, dan budaya. Kita harus berhati-hati dalam menerima pengaruh tersebut. Kita harus menjaga agar Nusantara tetap mempertahankan jati dirinya. Namun, ada satu hal yang sangat ditekankan oleh Sunan Tembayat yang lebih tenang dan bijaksana. Kita harus menjaga agar ajaran Islam tetap menjadi sumber kekuatan bagi Nusantara. Agar masyarakat tidak terombang-ambing oleh arus globalisasi yang bisa mengikis nilai-nilai moral dan spiritual mereka. Dengan menjaga kesatuan dalam agama dan kebudayaan, kita akan tetap bertahan. Setelah berdiskusi panjang, para wali songo sepakat untuk menyusun rencana besar yang akan melibatkan seluruh lapisan masyarakat di Nusantara. Rencana ini tidak hanya mencakup dakwah dan penyebaran agama, tetapi juga mencakup pendidikan, pembangunan sosial, dan kebudayaan. Kita harus mendirikan lebih banyak pesantren yang tidak hanya mengajarkan agama, tetapi juga ilmu pengetahuan umum, kata Sunan Kalijaga. Pesantren harus menjadi pusat pembelajaran yang menghasilkan generasi muda yang cerdas dan berbudi pekerti luhur. Selain itu, kata Sunan Giri, kita harus mengembangkan sistem pendidikan yang bisa mempersiapkan umat untuk menghadapi tantangan global. Pendidikan agama dan pendidikan umum harus berjalan beriringan. Mereka juga sepakat untuk meningkatkan diplomasi antar negara dalam menjaga hubungan baik dengan negara-negara tetangga, serta memperkenalkan budaya Nusantara ke dunia luar. Kita harus memperkenalkan budaya Nusantara ke dunia, agar dunia mengenal kekayaan budaya kita yang penuh dengan kebijaksanaan, ujar Sunan Ampel. Setelah pertemuan yang panjang itu, mereka semua berdoa bersama untuk masa depan Nusantara. Dengan tekad dan semangat yang kuat, mereka percaya bahwa masa depan Nusantara akan cerah. Mereka tahu bahwa perjalanan masih panjang, tetapi dengan kebersamaan dan visi yang jelas, Nusantara akan tetap menjadi bangsa yang besar. Sebelum pertemuan tersebut berakhir, Sunan Kalijaga mengingatkan semua yang hadir akan pentingnya menjaga keberagaman dan kesatuan Nusantara. Pesan saya untuk generasi mendatang adalah menjaga kedamaian, menjaga cinta tanah air, dan terus menghargai nilai-nilai luhur yang telah kita wariskan. Jangan biarkan kebudayaan dan agama kita tergerus oleh arus zaman. Teruslah berusaha untuk menjaga keseimbangan antara duniawi dan ukhrawi. Dengan itu, para wali songo meninggalkan gua di pantai Parangtritis, dengan tekad yang bulat untuk terus menjaga dan membimbing Nusantara menuju masa depan yang lebih baik. Mereka tahu bahwa meskipun tantangan akan selalu ada, selagi mereka bersatu dan berpegang pada prinsip-prinsip yang mereka percayai, Nusantara akan tetap teguh dan menjadi mercusuar bagi dunia. Pertemuan para wali songo di Gua Pantai Parangtritis ini menjadi simbol kebijaksanaan, keteguhan hati, dan keberanian mereka dalam merancang masa depan Nusantara. Mereka tahu bahwa perjalanan mereka tidak hanya untuk hari ini, tetapi untuk generasi-generasi yang akan datang. Dengan tekad yang kuat dan semangat untuk menjaga kedamaian dan keberagaman, mereka meninggalkan warisan yang akan terus hidup dalam setiap hati rakyat Nusantara.